Di dalam Quran dikatakan ya manusia diciptakan dari segumpal darah. Itu surat 96 ayat 2. Tetapi juga di Quran surat ayat 7 As-Sajdah itu ayat 7 dikatakan dari tanah. Lalu juga di surat Al-Mu'minun ayat 12 itu dari saripati tanah. Ya. Lalu juga di surat At-Tariq ayat 5 dan 7 sampai 7 dari air yang dipancarkan yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Kemudian di surat 15 ayat 26, manusia diciptakan dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam. Lalu kemudian di dalam Quran surat 3 Al-Imran ayat 59 dan juga dalam surat 30 ayat 20 dan 35 surat 35 ayat 11 surat 35 ayat 11 manusia diciptakan dari debu tanah. Dan kemudian di dalam Quran surat 19 ayat 67 manusia diciptakan dari bahan yang tidak ada sama sekali, dari bahan yang tidak ada sama sekali. Beda-beda ya Pak ya. Surat 11 ayat 61 manusia diciptakan dari bumi. Lalu kemudian di Quran surat 75 ayat 37 manusia diciptakan dari mani atau sperma. Nah, sementara di dalam Alkitab manusia ya diciptakan dari debu tanah. Cuman itu yang terdapat dalam Kejadian pasal 2 ayat 7. Ya. Jadi banyak hal yang bukan hanya beda lagi menurut saya, jadi bertentangan, sehingga nanti ketika kita bertemu dengan mereka ini akan jadi pertentangan gitu loh. Ya, cukup debatable ya Pak ya. Yes. Katanya penyempurna begitu loh. Ini kita tidak mengatakan bahwa soal mau percaya atau tidak ya, tapi kan kita mau bicara secara akademis nih Pak, bahwa memang ini beda tapi ternyata bertentangan karena hadirnya Islam itu kan 500 atau 600 tahun setelah kekristenan begitu Pak, dan mengatakan sebagai penyempurnanya. Kenapa kok contoh tentang penciptaan manusia tadi kok bisa beda ya? Ada dari lumpur hitam, ada dari debu tanah, sperma. Itu sebuah penjelasan secara holistik atau memang bertentangan seperti itu Pak yang Bapak dapati? Jadi ya memang kalau kita lihat di dalam Quran, lalu kemudian kita lihat di dalam Alkitab, Alkitab hanya memberikan bahwa manusia itu diciptakan dari debu tanah, ya, selesai begitu aja. Tetapi kemudian di dalam Quran ada 9 ya, tadi dikatakan ya ada 9 ya. Yang terakhir saya katakan manusia diciptakan dari mani dan sperma. Nah mungkin ini karena mengalami perkembangan kah? Atau karena ya saya tidak tahu juga ya, saya nggak bisa mengambil kesimpulan ya. Pendeta ini di depan jemaatnya membahas Al-Quranul Karim, tapi dia tidak berani membacakan ayat suci Al-Qurannya, tidak berani dia membacakan terjemahnya. Padahal kebenarannya itu di balik terjemahnya, di balik Al-Qurannya itu sendiri. Dia hanya mencomot ayat suci Al-Quran, lalu kemudian dia mengatakan dalam Al-Quran itu proses penciptaan manusia itu dari alaqah, manusia itu dari tanah, manusia itu dari sperma dan sebagainya. Seakan-akan terkesan Al-Quran itu kontradiksi, karena si Bapak ini menyampaikannya demikian, dan dia mengatakan Al-Quran itu kontradiksi, kalau misalkan dibandingkan dengan Bible. Na'udzubillah min dzalik. Baik ya ikhwah, kita akan jawab semuanya dan kita akan petakan ayat-ayat yang kemudian dibacakan oleh pendeta ini. Nah, di sini kita sudah petakan ayat-ayat Al-Quran yang pendeta ini bawakan, ikhwah. Di sini ada yang berwarna merah dan ada juga yang berwarna hitam. Apa maksudnya? Maksudnya penciptaan manusia itu terbagi dua. Pertama, penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kedua, penciptaan manusia, yaitu keturunan Nabi Adam alaihissalam. Yang warna hitam menerangkan tentang ayat-ayat penciptaan keturunan Adam alaihissalam, yaitu kita, ikhwatillah. Yang berwarna merah adalah penciptaan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Jadi di sini kita harus bedakan, ikhwatillah. Harus bedakan antara penciptaan Nabi Adam alaihissalam dengan penciptaan keturunan Nabi Adam alaihissalam, yaitu kita, ikhwatillah. Baik, kita akan langsung saja ke tulisan hitam penciptaan manusia setelah Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama, dalam Al-Quran surat Al-Alaq ayat kedua, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, ikhwafillah, dalam hal ini jelas Allah menciptakan manusia dari darah, dan darah adalah unsur yang harus ada dalam diri manusia. Tidak akan menjadi manusia kalau misalkan Allah tidak menciptakan manusia dari darah, dan unsurnya darah, ikhwafillah. Bayangkan kalau misalkan manusia unsurnya oli, bayangkan kalau misalkan manusia unsurnya bensin, mungkin tidak akan disebut manusia lagi, tetapi dia akan disebut motor, disebut mobil, karena unsurnya itu adalah oli dan bensin, ikhwafillah. Dan harus kita ingat, di ayat ini Allah tidak mengatakan penciptaan awal manusia dari darah, ya. Jadi dalam hal ini Allah tidak mengatakan penciptaan awal manusia dari darah, tapi Allah menciptakan manusia dari darah. Artinya Allah ciptakan manusia yang kemudian unsurnya ada darahnya, ikhwafillah. Baik, ikhwafillah, kami akan buat analogi yang sangat simpel dan sederhana. Ada kue. Kue ini diciptakan atau dibuat dari tepung terigu. Kue ini diciptakan dan dibuat dari telur.
Apakah kemudian saya salah kalau misalkan kue itu terbuat atau diciptakan dari telur? Ikhwafillah. Apakah kemudian saya salah? Tidak. Karena apa? Karena telur sendiri adalah unsur daripada kue tersebut. Karena kalau misalkan kita hanya mengatakan kue itu diciptakan dari terigu, tanpa adanya telur, maka tidak akan jadi, ikhwafillah. Karena unsur daripada kue itu sendiri adanya telur, lalu kemudian adanya terigu. Sama halnya dengan manusia. Manusia diciptakan dari darah. Karena darah adalah unsur ciptaan manusia itu sendiri. Kalau misalkan tidak ada darahnya manusia tersebut, apakah lantas kemudian bisa menjadi manusia? Saya kira kalau misalkan darah diganti dengan oli atau bensin, maka itu bukan jadi manusia, ikhwafillah, tetapi menjadi motor dan menjadi mobil. Baik, kita akan lanjutkan lagi, ikhwafillah. Yang kedua, di surat Al-Mu'minun ayat 12, Allah Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Yang artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati atau berasal dari tanah. Ini sangat jelas, ikhwafillah. Semua makanan berasal dari tanah yang disebut saripatinya tanah. Setelah dimakan menjadi tenaga, menjadi energi dan membentuk janin di dalam rahim seorang ibu, ikhwafillah. Dan bayangkan, kalau misalkan ada seorang ibu yang kemudian hamil 1 bulan, kemudian terus tidak makan sama sekali sampai 9 bulan misalkan, ikhwafillah, apakah janin akan hidup? Maka secara kebiasaan dan adat pasti akan mati. Jangankan bayinya, ibunya akan mati, ikhwafillah. Maka kemudian makanan yang dari saripati tanah inilah yang kemudian unsur pembentukan manusia. Selanjutnya, Quran surat At-Tariq ayat ke-5. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Khuliqa mim ma'in dafiq." Dia manusia diciptakan dari air mani yang terpancar. Ini sangat jelas proses manusia diciptakan dari air mani, ikhwafillah. Lalu kemudian di ayat keempatnya, "Alam yakun nutfatan mim mani yumna." Bukankah dia mulanya hanya setetes mani yang ditumpahkan ke dalam rahim? Nah, ini juga sangat jelas. Di sini Allah menceritakan proses siklus reproduksi dari air mani, nutfah, mudghah, alaqah, dan ini adalah hal yang tidak bisa dijelaskan secara biologis dulu, ikhwafillah. Karena di zaman Nabi SAW tidak ada alat, tetapi sekarang semua terungkap. Allah Maha benar dengan segala firman-Nya. Lalu kemudian yang terakhir, ikhwafillah, dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Soleh. Dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampun kepadanya." Dan hal ini menegaskan kepada manusia bahwa manusia itu diciptakan dari tanah agar taat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifatnya tanah, tidak boleh untuk menyombongkan diri, ikhwafillah. Ini sangat jelas Al-Qur'anul Karim mengatakan demikian. Karena ini semua adalah proses, ikhwafillah. Proses dari alaqah, nutfah, mudghah, dan lain sebagainya. Itulah mujizat yang luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi SAW, yaitu Al-Quranul Karim, yang dulu tidak ada alat, ikhwafillah. Tetapi ketika alat ditemukan, maka orang-orang tercengang dengan proses yang kemudian di dalamnya ada sistem reproduksi ini, ikhwafillah. Sangat luar biasa. Baik, selanjutnya, ikhwafillah. Di sini ada ayat-ayat Al-Quran yang kemudian ini untuk Nabi Adam alaihissalam. Yang pertama, Quran surat As-Sajdah ayat ke-7. Allah berfirman yang artinya yang memperindah segala sesuatu yang Dia ciptakan dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Nah, di sini kita bisa garis bawahi, ikhwafillah, memulai ciptaan manusia dari tanah. Ini adalah untuk manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam sebelum kita. Kalau kita langsung diciptakan dari tanah atau dari debu tanah yang katanya ada dalam Bible yang dibentuk, apa bedanya kita dengan Nabi Adam alaihissalam? Dan realitanya Nabi Adam penciptaannya berbeda dengan kita. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala harus dari pertemuan sperma dan sel telur dan lain sebagainya yang tadi kemudian dibahas, ikhwafillah, di awal tadi. Kemudian terjadilah alaqah, mudghah, dan lain sebagainya. Maka kalau misalkan Nabi Adam sangat-sangat berbeda, sedangkan Nabi Adam itu dari tanah langsung, ikhwafillah. Sifatnya bagaimana? Dijelaskan di surat Al-Hijr ayat ke-26. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia Adam dari tanah liat kering dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Nah, itu untuk Nabi Adam alaihissalam, bukan untuk kita.
bukan untuk kita. Ini penciptaan pertama Nabi Adam alaihissalam. Selanjutnya Ali Imran ayat 29. Sesungguhnya perumpamaan penciptaan Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Nah, di ayat ini Nabi Isa sama seperti Nabi Adam alaihissalam perihal penciptaannya yang kemudian dibentuk langsung oleh Allah. Namun bedanya Adam tidak dikandung terlebih dahulu, namun Isa itu dikandung oleh Maryam. Dan ini yang harus diingat, baik itu Nabi Adam ataupun Nabi Isa alaihissalam, maka sama Allah mengatakan kun fayakun. Ikhwafillah. Selanjutnya di surat Ar-Rum ayat ke-20 Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan kamu dari tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak. Nah, ini pun juga sama untuk Nabi Adam alaihissalam, khitabnya kepada Nabi Adam alaihissalam setelah Nabi Adam menjadi manusia yang kemudian berkembang biak. Dengan cara apa? Dengan cara tadi dijelaskan di awal di surat yang kemudian dikasih hitam itu. Ikhwafillah. Yang selanjutnya ini terakhir dalam surat Fatir ayat ke-11, dan Allah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian dia menjadikan kamu berpasang-pasangan. Nah, ini pun juga sama. Yang pertama ini khitabnya kepada Nabi Adam alaihissalam, dari tanah, kamu dari tanah, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kemudian setelah itu untuk umatnya Nabi Adam alaihissalam bukan diciptakannya langsung dibentuk dari tanah lagi, alhamdulillah, tidak, tetapi dari air mani, kemudian menjadikannya kamu berpasang-pasangan dan sebagainya. Begitupun Nabi Adam alaihissalam, ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, tetapi Qabil dan Habil tidak dari tanah kemudian dibentuk lagi, alhamdulillah, tetapi dengan nutmah, alaqah, mudghah dan lain sebagainya. Nah, kesimpulannya ikhwafillah, yang pertama, penciptaan manusia terbagi dua, tidak boleh disamakan, wahai Pak Pendeta, tidak boleh disamakan. Yang kedua adalah di dalam Al-Quran Allah tidak menyebutkan sumber mula manusia dari darah, ya, itu harus dicatat, atau dari nutfah, atau dari mudghah, tapi Al-Quran mengatakan sumber mula manusia dari tanah. Adapun Al-Quran mengatakan penciptaan atau pembentukan manusia dari darah, nutfah, mudghah, bahkan saripati tanah tadi, karena manusia memiliki unsur yang demikian. Kita, ikhwafillah. Selanjutnya, pendeta sengaja tidak membaca ayatnya karena dia tidak mau ketahuan bohong oleh jemaatnya. Selanjutnya, kebiasaan mereka pelintir ayat, membuat syubhat agar terkesan Al-Quran itu kontradiksi, padahal Al-Quran sempurna, sampai-sampai mereka dengan cara kotor agar terlihat Al-Quran itu bertentangan. Terakhir, mereka belajar Islam bukan mencari kebenaran, ikhwafillah, tapi ingin menghancurkan Islam. Namun mereka tak tahu Islam akan semakin terang. Kalau bukan hidayah Allah, mereka akan semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, itulah jawaban dari kami terkait daripada pendeta ini yang membahas Al-Quran tapi tidak membacakan ayatnya. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.